Gambarnya berubah lagi, dan rencana untuk membuat orang diam-diam sedang dibuat. Dan umat manusia, terlahir sebagai raksasa tak dikenal. Raksasa itu terlahir dengan kekuatan ilahi, dan ia dilahirkan untuk bertarung dan menang. Setelah dewasa, ia terus bertarung dan memenangkan banyak pertempuran. Bahkan, pasukan yang dipimpin oleh raksasa itu menghapus beberapa alam semesta yang tidak diketahui, dan setiap kali dia bertarung, dia mendirikan stasiun, sampai akhirnya, ada 3.000 tempat. Namun, ketika Xingtian melihat raksasa itu, ia tampak jatuh dalam kegilaan, dan aumannya berlanjut, dan bahwa rantai Zun bahkan lebih bergetar. Aku bukan pengkhianat. Aku bukan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen dan yang lainnya ketakutan bolak-balik, tetapi leluhur Mingyang mengulurkan telapak tangannya dan membelai Xingtian. Ziyun terkejut, menatap raksasa di gambar itu, lalu memandang Xingtian, dan berkata dengan kaget, ini. Raksasa ini, bukan hanya Xingtian? Tanda seru. Qin Yichen merasa luar biasa. Harus diketahui bahwa meskipun raksasa ini kejam dan brutal, bagaimanapun juga itu adalah ras manusia. Apalagi raksasa ini punya kepala. Namun, nenek moyang Mingyang menyapu Qin Yichen, tetapi kepalanya rumit. Ini adalah Xingtian. Xingtian menaklukkan semua pihak, membuat 10.000 orang ketakutan, dan dianggap sebagai dewa perang. Ketika tahun-tahun hancur, seorang pahlawan sejati lahir antara Zhenlong dan saudara-saudaranya, dan masing-masing dari mereka memerintah dunia selama jutaan tahun. Selama periode ini, semua suku juga memiliki dunia yang luar biasa, dan faktanya sama seperti yang dikatakan oleh nenek moyang Mingyang. Jika bakat luar biasa dari suku-suku lain layak menjadi yang kedua di dunia, bagaimana membiarkan mereka mendominasi dunia? Rencana buatan manusia ini juga terus dipromosikan di bawah upaya yang melelahkan dari generasi para leluhur. Qin Yichen melihat leluhur, dan bahkan leluhur Hao Yi. Namun, tepat ketika rencana pembuatan manusia akan berhasil, Wan Zhu akan mengalami kesulitan. Dan Hao Mingyang tampaknya mengharapkan semua ini. Lagi pula, tidak ada orang yang lebih kuat di dunia. Zhenlong sudah lama berharap ini. Mereka tahu bahwa ketika orang keluar, akan ada bencana antara langit dan bumi. Namun, naga asli tidak punya pilihan. Karena mereka tidak salah. Oleh karena itu, Xingtian telah digunakan kembali. Dia hidup untuk berkelahi, dia tak terkalahkan. Bahkan patriark generasi terakhir Hao Tian telah bernegosiasi dengan Hao Mingyang dan leluhur lainnya. Jika bencana ini dapat dihabiskan dengan aman, God of War akan menjadi patriark generasi berikutnya. Itu adalah malapetaka yang tidak bisa dihindari oleh satu keluarga pun. Holocaust ini, tidak ada alasan untuk berbicara, atau, katakanlah, semua ras, tidak berniat untuk berbicara alasan. Zhenlong dan saudara-saudaranya berjuang dalam pertempuran berdarah. Mereka tidak takut kesulitan dan bahaya. Mereka tidak takut pengorbanan. Mereka hanya berharap, membuat orang, dan muncul kembali di dunia. Xingtian duduk di pengadilan ilahi pertama dan bertempur ke segala arah. Dia memiliki 108 jenderal yang dipercayai di bawah komandonya untuk melarang tentara. Dalam bencana itu, Xingtian tidak tahu berapa banyak makhluk yang dia bunuh dan berapa banyak mayat yang dia injak. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Langit di atas pengadilan ilahi pertama tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan. Itu seperti kegelapan ketika langit terbuka. Dalam kegelapan, sebuah sosok keluar, dan bahkan sosok-sosok terang yang hebat itu semuanya dalam kegelapan. Dalam kegelapan, semburan cahaya meledak ke pengadilan ilahi pertama, dan bahkan di tubuh Xingtian. Perisai Xingtian hancur, tapi dia masih memegang kapak perangnya tinggi-tinggi. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, gambar itu tampaknya bertepatan dengan kenyataan. Raungan sedih, dan lolongan yang meletus di Demon Abyss memenuhi telinga Qin Yichen, membuat mereka gemetar. Xingtian menjadi gila. Rantai bergetar, seperti rasa sakit, tidak. Baginya, ini adalah rasa sakit yang tidak akan pernah dia lupakan. Hao Mingyang menatap matanya. Air mata tampak jatuh di matanya. Tetapi dia masih mendukung cahaya ilahi. Xingtian, bertahan lagi. Sesaat, kau bukan pengkhianat. Aku harus memberitahu anak-anak bahwa kamu bukan pengkhianat. Dalam gambar, Xingtian muncul lagi. Bagaimanapun, ia telah jatuh ke iblis. Kapak raksasanya, serta pasukan terlarang dewa perang, membunuh saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya. Dia adalah dewa perang, dan bahkan dewa pembunuhan. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat naga yang sebenarnya mati di bawah kapak Xingtian. Kematian tragis dari setiap ras, dan jeritan kesedihan dan kemarahan dari setiap naga nyata, membuat Xingtian semakin gila. Akhirnya, leluhur Mingyang tidak tahan untuk menyingkat gambar lagi, melambaikan lengan bajunya, hanya untuk melihat sosok di atas kubah langit. Sosok itu adalah Xuan Yuan. Xuan Yuan melihat pengadilan ilahi pertama yang telah menjadi api penyucian, dan melihat dewa perang yang telah menjadi iblis. Pedang di tangannya bergetar, tetapi ia harus memotong pedang ini. Aku bukan pengkhianat. Pada saat itu, Xuan Yuan tampaknya melewati tahun-tahun yang tak terbatas,
dan mendengar teriakan Xingtian, dan air mata jatuh ke Jian Feng, saya tahu. Anak-anak dan cucu-cucu kita juga akan tahu. Sebuah pedang ditebas, dan kepala Xingtian berguling ke bawah. Gambar itu berangsur-angsur hilang, dan kalimat tanpa kepala muncul di hadapan Qin Yichen. Kemudian, saya tidak tahu berapa lama, ketika iblis datang, mereka membangun rantai, memenjarakan langit, di penjara di tempat dia duduk, di penjara di mana dia membunuh saudara dan saudari yang tak terhitung jumlahnya. Sejak itu, Xingtian disebut Xingtian. Dipenjara oleh langit. Dia dipenjara di sini tahun demi tahun. Rantai menembus seluruh tulangnya, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalam tubuhnya dari waktu ke waktu. Ratapan ketika banyak saudara dan saudari meninggal, bergema di telinganya. Rasa sakit yang ditinggalkan oleh ujung pedang selalu tercetak di lehernya. Xingtian. Saat ini, Qin Yichen sudah menjadi bintang merah. Dia ingin mengangkat kepalanya dan menggeram. Dia ingin membiarkan seluruh dunia tahu. Xingtian bukan pengkhianat. Dia adalah dewa perang. Anonimitas juga air mata. Kepala Xingtian masih ada, sama seperti dia, anonimitas. Namun, ia telah berjuang untuk umat manusia dan berlarian. Tetapi sebagai hasilnya, dia berada di tempat yang berbeda dan dirampok selamanya. Ternyata, kesedihan dan kemarahan Hao Zhuang saat ini sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Dia menangis dengan getir. Ternyata Xingtian tidak pernah menjadi pengkhianat. Ini berantakan. Orang-orang yang membangun Zhenlong Tai, dan aku tidak tahu metode apa yang digunakan untuk membuat Xingtian menjadi iblis. Banyak Tusan Qiang juga memiliki air mata di mata mereka. Mereka telah lama curiga bahwa jika Xingtian adalah pengkhianat, maka itu adalah naga sejati dan musuh mereka. Para dewa dan iblis itu juga musuh naga sejati. Masuk akal bahwa musuh-musuh harus menjadi teman. Saat ini, ketika para dewa dan setan mendominasi dunia, hari hukuman harus dipuji, dihargai, dan dipuji. Tetapi mengapa kehidupan kekal harus disebut sebagai pengkhianat? Ternyata iblis-iblis itu takut. Takut mengumumkan dunia ini. Takut bahwa keagungan mereka yang ternoda tercemar. Mereka memelihara Xingtian. Mereka membiarkan Xingtian menanggung nama pengkhianat, hanya untuk menertawakan naga asli dan ras manusia. Biarkan sejarah Zhenlong menjadi seperti yang mereka inginkan. Aku bukan pengkhianat. Aku bukan pengkhianat. Tanda seru. Tanda seru. Raungan sedih bergema di telinga Qin Yichen, dan Hao Mingyang, dengan air mata di matanya, membelai Xingtian dan membelai dewa perang terakhir ini.